Lihatlah wajahnya, begitu menawan. Suaranya, siapa yang tidak menyukai suara yang menggoda itu? Inilah awal langkah Nike di dunia rekaman. Hasil dari perjalanan karir yang ditempuh sejak dia berusia 11,5 tahun. Kulangkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu bertanya, adakah kasih suci dalam cinta? Adakah cintamu? Sebesar cahaya terang menyinari hidupku, sesejuk embun-embun di pagi hari, dambaan besar di dunia ini. Nike kecil adalah Nike yang kalau bernyanyi itu tidak sekedar mencapai nada yang pas, tapi dia sudah bisa mencapai nada yang pas dengan cara dia enak-enak gitu ya. Jadi punya konsep mental bernyanyi yang bagus, tetap bawaan gitu. Oleh karenanya saya keberatan kalau misalnya disebut sebagai orang yang membentuk suara Nike sehingga suara itu demikian bagus. Ceritanya malam itu mereka itu melakukan rekaman suara untuk acara hiburan malam di Kisah di Bandung besok hari yang syuting. Nah malam itu rupanya ada penyanyi yang dijadwalkan tidak datang. Jadi datanglah dia ke rumah untuk minta persetujuan saya mengganti penyanyi yang tidak datang itu. Kepada saya dikenalkan namanya Nike Ratna Dilan. Nah saya bilang Nike Dilan kan belum tes. Nah lalu kepada saya disodorkan nih, ini rekaman suaranya. Nah waktu Nike datang, saya memang belum ada lagu, musik juga saya belum bikin, belum apa. Nah waktu Nike nanya, kan Dedi udah siap lagunya? Belum, kamu duduk aja di situ deh. Saya bilang tenang-tenang udah sambil istirahat. Sambil saya ngahayal sendiri gitu. Ini anaknya jauh-jauh datang dari Bandung gitu ya. Sama orang tuanya. Punya cita-cita kan pasti. Ambisi gitu. Jadi, wah kayaknya cocok nih kalau saya bikin lagu yang tentang itu gitu. Tapi nggak tahu gimana, tentu saya ambil piano, saya sambil iseng-iseng aja sebelah. Nike sini ke, sambil sama dia gitu. So kamu nyanyi notnya begini nih sebelah ini. Coba merenungi tentang jalan hidupku. Kulangkahkan kakiku. Rasa sosial yang tinggi sudah tampak di dirinya sejak lama. Bahkan dia mengelola uangnya sendiri agar bisa mengatur pengeluaran dan tahu menyisihkan 2,5% untuk orang tak mampu. Ini semua dia lakukan sendiri, termasuk menyisihkan Rp500.000 hingga Rp1.000.000 sebulan untuk biaya SLB yang didirikan Nike di Bandung, Jawa Barat. Pertama kali bertemu saya tidak punya
kesan apa-apa tentang Nike, hanya saya lihat seorang gadis cantik yang pemalu. Dan ketika dicoba vokalnya pun dia masih belum begitu bagus nyanyinya. Tapi kemudian mungkin insting saya sebagai pemandu artis meyakinkan bahwa saya mampu membina Nike, dan terjalinlah hubungan kerjasama di mana mulai tanggal 26 Agustus 1987 saya kontrak Nike untuk jangka waktu 6 tahun. Dan pada waktu itu saya tengah menangani karir Niki Astria dan Suf Irna. Jadi Nike mulai dilibatkan dalam beberapa show besar, dan dalam 2-3 tahun kemudian hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia telah dijelajahi oleh Nike. Tentang jalan hidupku, dalam cinta adakah cintamu? Saya masih ingat sekali waktu pertama kali saya melihat dia datang waktu itu di kantor saya di PT Karisma Jabar Film di Bandung, di mana pada saat tersebut saya hendak memproduksi sebuah film Cikabayan Sabakota. Nika Ardila waktu itu muncul dengan gayanya yang masih sangat lugu, dengan pakaian seragam SMP pada waktu itu, dibawa oleh rekan saya seorang wartawan, dan saya tanya, untuk tujuan apa dia datang? Dia bilang, saya ingin menjadi artis, saya ingin jadi bintang film. Saya tanya, apa keistimewaan kamu? Dan secara spontan dia bilang, bernyanyi. Nyanyi, sungguh nih. Saya coba untuk pancing dia, karena penampilan dia waktu itu sangat menggenaskan dan lucu ya. Dia datang dengan ibunya juga. Dan akhirnya saya minta, kalau memang kamu mampu bernyanyi, kenapa tidak kamu coba untuk bernyanyi? Secara spontan dia bangun, berdiri dan mulai bernyanyi. Di pagi hari, tambah besar di dunia ini. Ketenaran sudah dia miliki. Hits bermunculan dari album-albumnya. Suara dan aktingnya menjadi tambang emas. Baginya, bagi keluarga, bagi pemusik yang menanganinya, bagi produsernya, maupun mereka yang tak mampu yang tergabung dalam sekolah luar biasanya. Nike menjadi idola. Bahkan di satu masa, potongan rambutnya menjadi model yang diikuti anak-anak gadis remaja. Jauh ku dengar lagu di keheningan malam aku sendiri. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku, dalam cinta.